life is still trying to get up that red big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometime when I'm lying in bed, just get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, ah, yeah, yeah, ah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, ah, yeah, yeah, ah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Termas, Bapak Profesor Politik Amerika Sarjana Pendidikan SD. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN SD Negeri 2 Delta, Bapak Kulit Kubet Kilangoyo SPD SD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Ibu Juni, SDN Negeri 1 DPR Ibu Juni. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Pertambangan Bapak Nardi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Termas, SDN 2 Dela dan SDN 1 Pertambangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Syafaat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari guru senior, yang ketiga kegiatan disimulasi budaya positif, yang keempat sesi tanya jawab dan tanggapan, yang kelima pesan dan kesan pelaksanaan disimulasi, yang keenam kesimpulan, dan yang pertama adalah penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari guru senior yang akan disampaikan oleh Bapak Bejo Widodo. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kepada yang berhormat Bapak Kepala Sekolah Akademika selaku Kepala Sekolah SDN 2 Termas yang saat ini akan menjadi pengantar dalam acara diseminasi atau penugasan dalam acara kegiatan program Kultura Angkatan 9. Yang berhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD 3 yang diundang pada kesempatan kali ini, serta Bapak Ibu Guru SD di 3 yang diundang pada kesempatan kali ini. Di sini saya selaku sebagai guru senior, yaitu sebagai guru pendamping dari Makro Sekolah Akademika, akan menyampaikan beberapa hal tentang hasil
atau perubahan yang dialami oleh SD Negeri 2 Termas setelah Panjenengan Bapak Kapolres Kota Samarinda mengikuti program CGP Angkatan 9 di Kabupaten Grobogan pada kesempatan ini. Sebelumnya saya merasa terima kasih sekali karena apa? Karena termasuk Pak Kapolres ini kepala sekolah di sini baru, namun bawa oleh dari Parakan, daftar di Parakan, tapi kegiatannya di sini. Ini sangat terima kasih sekali, termasuk keberuntungan kita belum pernah ada yang lolos untuk angkatan CGP, tapi ternyata dari Parakan dibawa ke sini. Jadi satu plus buat Pak. Kemudian saya mengamati hal-hal yang mengalami perubahan selama adanya kegiatan yang diikuti oleh Pak Kapolres Kota Samarinda selama pertama kali mengikuti program kegiatan CGP sampai saat ini yang sudah 2 kali lokakarya dan beberapa tugas telah diberikan kepada beliau. Sedikit demi sedikit beliau langsung menerapkan kegiatan yang ada di program CGP, yaitu kepada kita semua, kepada anak-anak SD 2 Termas, kepada Bapak Ibu Guru, yang mana terutama kelihatan masalah tentang kedisiplinan, tentang kebersihan. Dulu saat belum ada kegiatan CGP, kita merasa untuk kebersihan SD kita sangat kurang sekali. Alhamdulillah setelah adanya program CGP yang dipimpin Pak Kapolres, maka Pak Kapolres berusaha menerapkan hasil yang didapat itu diterapkan di SD kita, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa melihat ada perubahan kebersihan yang sangat kelihatan sekali. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri, termasuk SD 2 Termas ini adalah SD yang sangat luas dibanding dengan yang kedua, mungkin masih luasin, dibanding dengan Kota kedua masih luasin. Makanya kalau seandainya tentang kebersihan itu baru kelihatan sedikit, wajar, karena saking banyaknya ayahan yang dijalankan oleh Bapak Ibu Guru dengan pimpinan Pak Kapolres sebagai kepala sekolah dan sebagai salah satu penggerak yang ada di SD 2 Termas ini. Kemudian masalah tentang kegiatan KBM, alhamdulillah kita semakin tertata dengan keadaan yang sekarang agak berbeda dengan tahun kemarin atau dengan sebelum adanya CGP. Terutama masalah kegiatan belajar dari awal masuk sampai akhir kita sudah tidak tertata. Terbukti pertama kali kita masuk jam 7 kita mengadakan kegiatan pembiasaan berupa membaca nafas asal bersama dengan murid-murid dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk jadwal kegiatan masuk ini kita merubah, tidak seperti keadaan sebelumnya yang mana biasanya kita kalau begitu istirahat bahkan sampai setengah jam. Istirahat pertama itu jam 9 sampai setengah 10 baru masuk. Ini kita buat jadwal. Sekarang kita jam 9 kurang seperempat sudah masuk sampai jam 9:05. Jadi 20 menit istirahat pertama, 20 menit istirahat kedua. Kemudian di sela-sela waktu antara istirahat satu dan kedua, kita jam 10, alhamdulillah kurang lebih 90% kita sudah bisa melaksanakan program pemerintah, yaitu program pembiasaan cinta pada negara yang diwujudkan dengan menggunakan lagu Indonesia Raya secara bersama yang dibimbing oleh Bapak Guru yang ada di kantor. Jam 10 kita punya gerakan dari speaker sekolahan, kemudian kita mendengarkan dan menentukan lagu Indonesia Raya secara bersama. Setelah itu hal-hal tentang mengenai kebersihan kita bisa melihat sekarang alhamdulillah untuk kebersihan anak terutama masalah jajan sudah bisa terkendalikan. Dulu setiap anak jajan itu banyak yang keluar, banyak anak itu jajan sembarangan, makannya sembarangan, membawa sama sembarangan. Dengan adanya pengarahan yang dihasilkan dari CGP yang diterapkan kepada kita, alhamdulillah
sedikit demi sedikit anak-anak sekarang sudah bisa untuk menata, untuk membersihkan sendiri, bahkan menaruh sampah yang dihasilkan dari jajan di tempat sampah dan tidak keluar dari lokasi jajan sebelum jajan habis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sedikit perubahan yang ada di SD Mas, yaitu salah satu hasil yang diberikan oleh Pak Wes dan Semua selama mengikuti program bergerak pada angkatan 9 tahun 2020 ini. Demikian kurang-lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selanjutnya Bapak Sujo. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Roles Konik Afrika. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Sweda B3 Kecamatan Karangraya, yang kami hormati juga dan kami banggakan Bapak Ibu Guru Sweda B3 yang telah hadir dalam acara diseminasi yang saya selenggarakan di SD Negeri 2 Termas pada kesempatan nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan sehat, meluangkan waktu sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang cerah ini dengan kondisi sehat walafiat, semangat, dan satu lagi dengan kondisi yang bahagia. Yang pertama saya aturkan Sugeng Rawuh matur suwun sangat sakit meluangkan waktu di antara kesibukan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua dalam acara diseminasi ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan diseminasi tentang budaya positif modul 1.4 dari apa yang saya dapatkan selama pembelajaran program CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Ini nama saya Bapak Ibu, ya, saya perkenalan dulu biar tidak nanti. Jadi kalian santai seperti tidak apa-apa, walaupun ya kita agak santai. Mungkin terlalu matang mengikuti waktu. Yang penting nanti apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, gitu. Nanti bermanfaat, memberikan barokah, juga menambah tali silaturahmi kita di dalam kita ini. Yang pertama, nama otomatis ya Pak Ibu. Ini nama saya Rolis Konik Afrika. Saya bertugas di sini sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Termas, kepala sekolah baru, sama seperti beliau Bapak Tuti, Ibu Dini, Pak Nanti. Kemudian saya menjadi calon guru pemuda angkatan 9 di Kecamatan Karangraya. Seangkatan dengan saya waktu itu yang lolos cuma 3. Saya Sekti yang memang bisa hadir, kemudian bagian karena beda dari mohon maaf belum bisa saya undang untuk kolaborasi di kegiatan ini. Kemudian saya asli Ngawi Bapak Ibu. Ya, saya orang imporan, saya kerja di Jawa Tengah, tapi asli Jawa Timur. Yang bertugas di sini sejak 2009, tepatnya di SD Negeri Paraam seperti tadi disebut oleh Pak Bojo, Pak Guru senior saya. Dan setelah Maret saya bertugas di SD Negeri 2 Termas. Mohon dukungannya, mohon masukannya. Semoga saya dalam bertugas di sini juga memberikan hal-hal positif, dampak positif dan budaya positif, sehingga memberi kebaikan pada SD Negeri 2 Termas, pada khususnya dan umumnya pada rekan-rekan semua di DP3 ini. Untuk kita lanjut saja memasuki materi, kita santai-santai. Mohon maaf Bapak Ibu, kalian mau permain pun di anak ya kesana enjoy. Ujungnya apa? Sambung alhamdulillah. Oke. Ini saya kali Pak Bejo nih, saya mendokumentasikan nih Pak Bejo ini. Punya lah, paling betul nih. Kalau beliau nih, jadi Pak Adi monggo ketika kali narasi semuanya mana dulu. Begini pun siap nih. Yang saya punya ini dokumentasi kerja kalau Pak. Nah.
bagus-bagus sing sewu Pak Adi ya apa yang Pak Yono ini santai mawon lah. Oke. Nah ini saat ini pun kita mulai sewu Pak Bujur dokumentasinya gini, kula nyuwun salam literasi ya, karena ini sedang program-program gencar-gencarnya dari BPGP Jawa Tengah tentang literasi, dan terus belum langsung, malah mungkin nyuwun salam literasi. Ya Pak Nadi yang berbeda ke Bapak. Nah ini spesial ini Pak Nadi ini memang gitu. Ini beliau banyak pengalaman karena beliau adalah ketua KKG dulu di Dadun 1, tapi sekarang jadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Kota Nganten yang berjuang di Dadun 3 bersama-sama. Kakung salam literasi pun pribon Bapak Ibu. Ini ya, saking ngaji nih Pak Bujur, misalnya ketinggal ganteng-ganteng kayaknya tuh Bapak nih, ayu-ayunya itu kan gitu. Berarti kalau dia jenengan di gede, salam lah. Ayo nih. Monggo. 1, 2, 3. Salam literasi. Ayo. Terima kasih. Terima Pak Bujur ya. Bapak Ibu, kesan untuk segera itu loh, kesannya penam gitu. Kita lanjut sekarang ini, kita akan membahas budaya positif. Nanti ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang budaya positif yang saya peroleh sampai hari ini melalui LMS mulai pembelajaran di angkatan CGP angkatan 9. Budaya positif di sekolah. Nah, ini. Kenapa kita harus membahas masalah budaya positif di sekolah? Karena budaya positif itu perlu kita kembangkan, Bapak Ibu. Oh iya, ini santai aja Pak, mungkin ini ada yang request karena mohon maaf sekolah kami belum berhasil, siapa tahu dengan video ini nanti saya bisa launching untuk pengadaan AC ya dari teman Bapak Ibu BPGP, mohon benar ini. Mohon bantu kami dalam melengkapi perlengkapan peralatan yang ada di SMP 2 Termas dan yang ada di D3 karena masih banyak sekali kekurangan. Baik, saya ulangi lagi kenapa kita harus belajar budaya positif itu di awal. Pada dasarnya kita manusia pasti punya sisi negatif, itu pasti. Tetapi dalam kehidupan untuk perkembangan kita, budaya positiflah yang perlu kita junjung tinggi. Nilai-nilai positif perlu kita junjung tinggi untuk mengembangkan sebuah potensi diri maupun potensi anak didik kita, karena kita sebagai guru. Begitu juga dengan yang Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin ditambah lagi budaya positif itu untuk nilai-nilai dari Bapak Ibu guru yang menjadi akwanya. Kemudian ini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Inti dari semua pembelajaran, inti dari kita sebagai guru, inti dari kita sebagai pendidik adalah kita harus bisa berpihak pada murid. Berpihak pada murid yang kita kembangkan adalah sisi positif atau kelebihan dari murid itu, karena tidak ada sekali lagi manusia yang terdiri dari sisi negatif saja, pasti punya kelebihan setiap insan itu. Kemudian lanjut, inilah konsep utama budaya positif. Di sini ada 7 seperti yang saya terima. Kemudian yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. 4 motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah yang akan saya sampaikan di sini untuk menambah wawasan kita semua. Kita akan lanjut. Ini saya sambilan ya. Perubahan paradigma baru. Ini
paradigma baru. Dalam pendidikan Indonesia kita tidak akan lepas dari yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Sampai saat ini masih kita pakai, belum ada penggantinya. Dia adalah salah satu sosok penting dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang pertama, sangat penting sekali. Kemudian tugas pendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, bukan tabula rasa. Anak lahir bukan selembar kertas putih. Nah, ini nanti akan saya jabarkan satu persatu. Guru ibarat petani jagung, anak sebagai benih jagung. Ini akan saya sampaikan dari awal. Kita guru itu bukan murid manut guru. Itu adalah pendidikan yang salah. Yang tepat adalah kita berpihak pada murid. Kabeh bocah iki sinaune dhewe kita maksimalkan. Jenenge itu. Nek wong dhisik arane kebun musuh budel. Ya seperti itu kita sebagai guru. Ora budel musuh kebun, tapi kebun musuh budel. Sing tuwa berarti kita sebagai guru mengikuti apa yang diinginkan murid untuk mencapai prestasi terbaik. Kemudian yang kedua, tugas pendidik adalah menuntun murid, sama seperti kita. Nuntun, kok nuntun gitu Pak? Karena kita harus menuntun anak itu, kita arahkan sesuai bakat yang dimiliki. Ini, karena setiap anak beda-beda. Berarti menurut Pak ya itu nanti akan dibahas lagi. Tapi intinya kita harus menuntun. Sebenarnya kalau di sini di dekat rumah sudah kita mulai, walaupun belum maksimal, ya, tapi kita sudah memulai dengan cara menuntun. Apa Pak menuntun? Ada beberapa siswa yang suka dengan olahraga. Kita mencoba untuk menambahkan kestaraan. Ada anak-anak yang suka dengan dunia silat, pencak silat. Alhamdulillah kali ini kita kerjasama dengan desa dan kecamatan Karangbayu untuk pengadaan ekstra untuk bidang pencak silat yang ada di SD ini, tapi dilaksanakan sore dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini yang perlu kita sedikit tambah. Kodrat alam itu bawaan. Enek murid A senengannya nyanyi, dikembangkan. Jangan gak itu nyanyi loh, jangan. Yang saya mungkin Ayu Ting Ting buru-buru nyanyi, masya Allah sukses gitu. Disalam pernah gitu ya, yang udah makmur alhamdulillah. Kayak Pak Yono mungkin semangat. Kemudian ada lagi yang lebih itu silahkan. Jadi sesuai dengan kodrat alam. Kita sesuaikan dengan kemampuannya anak tersebut. Kemudian kodrat zaman kita sesuaikan dengan urutan zaman. Zaman kulo, beliau begini, Pak Narti, Bu Ani, Pak Ujo, dan kita lah paling betul selain tahun 70-an, 80-an, 90-an, kita tidak akan lain sinau di NSC nganggu lampu apa listrik, NSC nganggu tuplek, ya, itu apa namanya, tuplek lah gitu lah ya, atau percayaan dari api. Itu kita sekarang lain sinau siap, lain dapat PR, buka HP, Google di internet, boleh. Kenapa? Kodrat. Saat itu saya nggak ngerti internet, sebenarnya bagi orang terasa, bukan anak sinau katanya itu. Bisa apa itu di bulanannya tidak saja. Saat ini, ML Pak, itu dunia. Ini zaman kita. Maka guru-guru sekarang dituntut untuk mengikuti kodrat zaman. Andai kata nanti peralatan PSD kita sudah lengkap, rekor sudah lengkap, wifi sudah ada kan di sini. Nanti anak peraga nggak perlu repot buka YouTube. Itu contoh kita melakukan kodrat zaman sesuai dengan zaman yang saat ini. Nah ini. Kemudian yang keempat,
bukan tabula rasa. Satu konsep yang dulu saya sendiri sempat salah mengatakan bahwa anak baru lahir adalah selembar kertas putih, itu salah besar. Ini yang saya dapatkan dari materi CGP yang cukup luar biasa, yaitu anak lahir bukan selembar kertas putih. Kenapa bukan? Beliau sudah membawa bakat-bakatnya tersendiri, tetapi masih samar karena anak itu belum bisa mengeluarkan bakat. Kita lah sebagai guru SD terutama yang akan mencoba menebalkan garis-garis samar itu menjadi garis-garis yang jelas. Kelas 1 diulang, ibu guru kelas 1 ya, seperti dulu awal. Muridnya 10, sing loro diwarai sedina iso maca, sing telu dina iso maca. Bahkan pelajaran 1 setelah 3 bulan baru bisa baca. Ini contoh bahwa sebenarnya anak itu membawa garis samar sendiri, kecerdasan sendiri, bakat sendiri. Hanya kita lah PR-nya untuk mencarinya, begitu. Ini adalah PR kita. Kemudian yang ini terakhir, benih barat petani jagung ya, seperti itu lah. Anak sebagai benih jagung. Kalau ini Bapak Ibu lebih pengalaman karena dunia kita, lingkungan kita, sekolah kita berdekatan dengan dunia tani ya. Sebenarnya bisa benih jagung, benih padi, benih berambang ya. Di sini seperti Pak Yono, Pak Suno, pengusaha berambang. Sama, intinya kita sebagai guru hanya bisa merawat, memupuk hingga tanaman itu bisa tumbuh maksimal. Tetapi apakah semua tanaman sama pertumbuhannya? Tidak, sesuai dengan kodrat alamnya. Mandul, pare, gambaran sarita, sing bagian pojok ini lemu, pojok tubuh, tengah-tengahnya itu wajar. Kenapa demikian? Karena setiap insan, setiap murid itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Kita lah yang bertugas untuk memaksimalkan, maka ibarat tangan. Oh, kita pangan umur semprot ya mati. Kita kurang umur tambah rapi dan sebagainya. Monggo Pak Bujo aja. Kemudian untuk para jemaah baru ya, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini, saya di sini di depan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, saya sampaikan kita dibagi 3. Sekolah yang lingkungan yang positif, aman dan nyaman, insya Allah 95% sekolah kita sudah mendukung untuk aman, nyaman, mampu berpikir, bertindak dan sebagainya. Kenapa demikian? Saya melihat dari paling timur SDN 3 Kanarayo, semua fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan itu sudah ada, sudah memenuhi, tetapi masih ada kurang. Terus aja kita presi. Kemudian untuk SD Negeri 2 Termas sendiri sama, masih kurang, masih perlu perkembangan yang cukup banyak. Halaman belum saya pakai, belum dipakai dan sebagainya. Tapi kenyamanannya belum, penghijauan masuk. Bicara lagi dengan SD 1 DPR, SD 2 DPR. Di sini ke depan Bapak Kepala Sekolah dan ibunya dia. Sekolah itu cukup apa? Tidak hanya cukup, sangat mendukung untuk ini lingkungan yang positif, aman dan nyaman untuk mendukung pembelajaran itu sangat mendukung. Tempatnya sejuk, fungsi berjalan, tanamannya rimbun, menghasilkan buah. Berarti kan untuk penghijauan sekaligus untuk dia menghasilkan buah. Itu contoh tanaman dwi, makna fungsi. Itu aja. Mungkin dia dijual ternak itu jadi masukan. Makanya yang saya Pak Bupin, kalau saya sering main di tujuan Dembel, sedikit banyak, bukan sedikit. Saya sering sekali sama Pak Roking itu menanyakan hal tentang lingkungan desa, tanaman ini Pak, saya nggak paham nih Pak, saya mau pertanyaannya nih Pak. Tujuannya apa? Saya ingin membangun SD ini bisa memiliki tanaman-tanaman yang punya difungsi, penghijauan sekaligus bisa diambil buahnya. Ini adalah program selanjutnya, insya Allah nanti mohon dukungannya.
itu. Biar seperti SDG yang lain dari kita, saya bisa menyediakan lingkungan yang positif untuk bekerja. Kemudian yang terakhir adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini yang perlu kita, ya. Kita sebagai guru kita harus memegang kontrol. Ibaratnya gitu, kalau istilah guru kencing berdiri, murid kencing, kencingnya gue berlari bapak. Pasti. Kenapa demikian? Kita mengajarkan hal-hal yang positif kepada anak, tujuannya anak-anak itu belum meniru hal-hal yang positif yang kita lakukan. Itu penting sekali. Jadi kita sebagai orang tua, seperti apa kontrol dulu? Monggo belajar lagi sini. Lain. Sekarang yang kedua tentang disiplin positif. Nanti akan kita ulas sedikit ya. Disiplin positif. Nih. Yang pertama dalam budaya kita, disiplin berasal dari kata disiplinan secara teoritis ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif. Sekarang kita menggabungkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Secara teoritis akan saya lewati karena ini bisa dibaca di Google dan sebagainya. Kemudian ini disiplin positif. Ini kenapa yang dikatakan disiplin positif? Bedanya dengan ini apa Pak? Jelas beda. Ini disiplin saja, ini tambah plus positif kan plus. Kenapa Pak? Yang membedakan? Yang membedakan di sini melakukan sesuatu tanpa imbalan penghargaan. Jadi sikap disiplin yang muncul dari diri anak itu sendiri, itulah PR terbesar guru. Oke, mau disiplin untuk diawas, mengkonek telat, tak usah, mengkonek telat, tak nyanyi, banyak terjadi. Itu bukanlah disiplin. Secara disiplin positif ini disiplin secara berarti makna asli. Tapi kita akan mengembangkan disiplin positif. Jadi mereka akan tahu, oh sudah aku sangat tak benda khusus, waktu berapa yang itulah PR kita sebagai guru yang baru kita tingkatkan. Nanti ada cara ada di belakang nanti setelah ini sabar, awal-awal waktu pelakon. Kemudian kita lanjut baca. Ini secara disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang tadi jawab dan seterusnya tanpa perintah orang lain. Ini tiga besar. Jadi kita membangun disiplin dari anak tetapi tanpa perintah. Itu ada caranya memang dia. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin mencapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi pada dasarnya setiap manusia punya nilai positif seperti saya sampaikan di depan, negatif pasti punya, positif pasti ada. Itu yang perlu kita kembangkan nanti sesuai dengan profil Pancasila, sesuai yang dijawabkan dalam kurikulum merdeka. Kita lanjut. Ini disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua ini, kemudian yang ketiga yang bisa dibaca Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu kepala sekolah. Monggo lanjut Pak sini. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu survival, ini bisa dibolak-balik, bisa dibolak-balik. Kita lanjut Pak Bujan.
Coba lanjut lagi Pak. Oh iya langsung aja. Kita lihat di sini. Dinaikkan lagi Pak. Ya. Yang bawahnya Pak. Ya, dia nggak kantor ya Pak. Biar santai. Ini ya. Di sini ada sebuah kasus. Ini saya ubah namanya jadi Pak Roles biar enak aja ya. Mohon maaf ini ya. Saya ubah nama saya ya. Ini Pak Roles dulu kelas 4 ya, dia 2 Thomas sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas. Dia bisa bernama Agus. Nah kan orang sama Pak Roles Agus. Waduh alhamdulillah berarti aku rapal. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluarkan Agus yang seringkali minta jajan dengan paksa. Kelas 6 terus sudah sembuh kok. Jika Anda sebagai Pak Roles, apa yang Anda lakukan? Kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Coba kita lakukan. Nah, ini berdasarkan kebutuhan manusia. Kebutuhan diri pada manusia itu sebenarnya ini. Biar enak langsung coba aja. Survival, bertahan hidup. Setiap manusia itu punya rasa untuk bertahan hidup. Punya. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Secara tidak sadar, contoh mudah. Bapak Ibu yang saya pernah merasa capek itu pasti. Kesamping itu. Rasa bertahan hidup akan muncul dengan refleks. Itu pasti. Seperti itu. Kemudian power itu kekuatan. Yang kedua kasih sayang. Setiap manusia punya kekuatan diri dan membutuhkan kasih sayang itu pasti. Dan kita lahir tidak bisa lepas lagi sampai mati. Setelah mati baru tidak membutuhkan itu. Kemudian kebebasan. Setiap insan memiliki hak untuk bebas yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah fun atau senang. Itu kita butuhkan. Ini kebutuhan yang harus terpenuhi dalam diri kita sebagai guru maupun dalam diri murid. Dari contoh tadi ya, tentang Agus yang suka meminta jajan dengan paksa, ini kita gulungkan dari survival atau bertahan hidupnya. Mungkin Agus merasa apa? Ini perlu kita pahami juga. Ini jadi alasan. Yang kedua, kasih sayang. Teman Agus jadi perhatian ke Agus. Mungkin Agus ini di rumah kurang perhatian dari orang tua. Jadi di sekolah minta perhatian temannya atau mungkin gurunya. Jadi belum tentu anak yang bertindak kurang tepat itu disimpulkan nakal. Mungkin dia kurang kasih sayang atau minta perhatian, bisa jadi. Yang ketiga adalah kekuatan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Mengandalkan power, kekuatan. Itu bisa jadi. Kemudian kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah kalau ini itu kesenangan. Jadi kita bisa menganalisa dari setiap kasus itu terdiri dari kebutuhan hidup. Dan ini sebenarnya bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sebagai misal, kita mempunyai keinginan apa, kok gagal? Apa penyebabnya? Dari kebutuhannya apa? Dari kasih sayangnya apa? Kita akan nanti akan mudah menemukan solusi. Jadi jangan langsung berpikir negatif, kita lemparkan ke hal yang negatif. Dengan cara seperti ini kita akan menemukan hal positif dalam diri kita. Terlebih nanti kita akan praktekkan hal positif juga dalam anak kita. Mau berlanjut. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Ini motivasi manusia butuh motivasi Bapak Ibu. Saya pun butuh motivasi, Bapak Ibu juga. Semuanya manusia membutuhkan motivasi. Jadi ini jangan sampai ditinggalkan. Ya, motivasi dari eksternal. Ya. Oh ini motivasi eksternalnya juga, kemudian motivasi internal di sini. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau gimana apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya dan sebagainya. Ini ada beberapa hal. Kemudian lanjut monggo Pak. Perbedaan dari sini, Bapak Ibu, dalam materi itu langsung saja di sini ada beberapa
perbedaan. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Ini setelah baru Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini hal lama yang kita yakinkan untuk kita satu suarakan. Sebenarnya saya melihat, saya pribadi cerita di sekolah saya di SD 2 kejadian-kejadian pelaksanaan restitusi sering sekali terjadi, bahkan dilakukan Bapak Ibu. Dan saya yakin untuk rekan-rekan di Gaji ini juga sama. Cuma kita belum mengenal itu namanya restitusi. Ini bukan sih. Sebagai misalnya hukuman. Di sini ada kata-kata yang menyatakan hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini mohon dihindari. Sering kita terjadi, sering kita melihat anak-anak kita hukum secara ini. Aku pernah ke sekolah langsung bola, aku nyanyi, belanya berusaha, belanya aku kalah. Ini contoh hukuman bersifat satu arah, yang membuat hukuman hanya satu, duduk ke murid. Berarti murid aja, murid tidak tahu kamu nek salah ini hukum apa tidak tahu, langsung saja ini hukuman. Jadi sesuatu yang bersifat satu arah yang menyerang hukuman fisik atau psikis anak itu adalah murni hukuman. Ini kurang pas yang kita praktekkan di sekolah sebenarnya. Kemudian konsekuensi terencana. Kalau konsekuensi itu terencana, mulai tetap juga tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Dari sini ini agak meningkat. Kalau tadi hukuman Pak begitu keras, ini terencana atau disepakati, tapi murid tetap juga tidak nyaman. Ini kata poinnya di sini. Jika guru selalu memonitor murid, sebagai contoh ya, anak-anak yang sangat sering malas oleh sesuatu belakangnya, tak awasi tenang dulu. Ini adalah salah satu tindakan konsekuensi ya. Murid tetap tidak nyaman. Kalau di sini menggunakan cara restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Gitu. Nanti ada contohnya dalam itu kita mengatasi masalah dengan cara untuk secara lebih halus berkeluarga. Saya melihat di SD saya sering dipraktekkan, sering sekali. Jadi secara tidak sengaja terjadi seperti ini. Sebagai misal, kalau katakan ditanya, Depon Pak, kowe mau besok nyapo kok telat? Tanya awak Pak, sebagai seperti itu. Kalau nyapo kok tanya awak? Kita tanyakan dengan dan sebagainya. Ini adalah salah satu tindakan putus. Murid tetap bersahabat, tidak menimbulkan dendam, tetapi murid mau memperbaiki kesalahannya dari dalam diri sendiri. Itulah yang dikehendaki dalam restitusi. Ya. Kita lanjut. Ini proses kontrol. Ini masih 3 materi, tapi aku baru sebelum biasanya. Tidak apa-apa. Sambil santai Bapak Ibu. Dan ini nyata Pak Ciono, ini biar agak santai. Jadi Pak Ciono yang saya bu, ya saya akan dikeluarkan. Saya tengah jemawan bodoh biasa ini. Terus mungkin saya ngelunggu lah. Mohon maaf ya, kita sambil santai saja. Anggap aja ini silaturahmi dengan SD Negeri Jawa Tengah, SDN 3 ya. Walaupun tidak semuanya bisa menghadiri, tapi alhamdulillah. Nih, monggo. Lanjut aja Bapak. Oke. Ini sambil mendengarkan di depan Bapak Ibu, monggo sambil dinikmati menu yang ada seadanya gitu. Iya. Ini sampai budi dimasaknya pulau ini, aku kedua biasa dipasangnya ke wonten. Baik, ini nomor 5, posisi kontrol dulu ini ya. Gurulah yang berperan penting dalam mengontrol murid ini. Ada beberapa pilihan di sini: penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer dan teman. Mau lebih lanjut Pak Ujo? Nah di sini
karena ada penjelasan lebih mudah. Nggak apa-apa itu, santai saja ya. Ini memang saya buat santai mungkin supaya Bapak Ibu Indahnya bisa nyaman. Semoga bisa nyaman, paling tidak bisa menikmati kondisi di sini. Syukur-syukur bisa menerima apa yang saya sampaikan. Sambil nikmati seadanya, orang tua dia seperti itu. Oke, penyanyi, kalau paling senang kali ibu ya, yang maju-maju, ya. Nek bapak-bapaknya itu serius ya. Yang kedua, Pak Yono juga enggak kok, santai juga ya sama ibu. Memang kita kerja itu bervariasi, punya nilai-nilai positif sendiri. Yang serius, pasti bagus. Santai, tapi serius, bagus. Santai terarang, bagus. Santai bablas, ya nanti bahaya. Santai kok bablas pakai terus momen ini. Tapi tidak, alhamdulillah, terutama di juga lebih termas. Santai aja, yang serius kan, tapi semuanya mengarah untuk tupoksi masing-masing, yaitu sebagai itu. Baik, berikan sebuah moga sambil nikmati Bapak Ibu, kan santai malam lah, yang penting itu. Kemudian kita lanjut, ini penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah sebenarnya sudah tahu persis. Ini hanya saya menegaskan saja. Yang ini contoh. Enak murid yang dukung hormat pada bendera 1 jam. Iya lah ya. Kayak kelima ini kalau 5 saja. Ini adalah hukuman berupa fisik dan mohon dihindari. Ini misalnya lampu anak juga, utawa kadang ada ya. Nah kita dulu tidak apa. Waktu kita sekolah aja biasa. Telat si gile yang dulu. Pernah ngalamin tidak Bapak Ibu? Si gile kan buka sini. Sampai saat pelajaran, ya Allah, barang gede ini kan rasanya kurang ajar. Untung saya itu waduh namanya ada cincin ganti lah. Nah seperti itu. Kemudian ini sebagai teman, kontrol kita sebagai teman. Karena murid kita itu juga bagus kalau diajak berteman itu juga enak. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ya sekali ini saja ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Untung, kalau guru menyampaikan ini, sebenarnya antara guru dan murid itu saja menginginkan terjadi pertemanan. Ini bagus tuh, diterapkan bagus. Jadi murid itu nggak perlu tunduk, jangan ceritakan seperti itu, bukan zamannya. Ya itu dia. Kemudian kita lanjut, membuat rasa bersalah. Ini bisa. Kalau seperti contoh di sini. Dan nanti kalau di sekolah ini ya langsung kita mulai membuat sampah menurut membuat sampah ini beberapa sampah, konek kawinan. Itu contoh membuat masa bersama. Mungkin Pak dijipuk tiket kelas. Berarti apa? Nilai positif dirinya sudah muncul. Ini ya. Kemudian pemantau. Ini ada contoh. Ini sedang saya lakukan ini tadi Pak Bejo menyampaikan masalah sampah berkaitan dengan kantin. Itu program yang mencetuskan bukan saya, itu saya pendukung. Pencetusnya Pak Yono. Beliau juga sama posisinya masih ini. Mohon maaf, ini saya ceritakan aja. Nah istirahat Pak Yono itu tentang kantin nih kok. Bonus butuh dibukan ya, tetapi yang jelas ini mantau aman. Ayo jajannya ini. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersihan. Ini contoh nyata yang kita lakukan. Bapak Ibu banyak. Kalau saya contohkan satu persatu banyak sebenarnya. Kemudian ini manajer. Kalau manajer itu menanyakan yang bersifat harus murid sehingga murid sampai bisa memahami bahwa dia bersalah dan mau memperbaiki. Ini sudah sering dipraktekkan baik dari Bapak Ibu di kelas 1, kelas 6. Saya karena saya melihat ada beberapa murid yang dulu kurang sekarang menjadi apa
sudah mulai perbaikan. Berarti di situ secara tidak sengaja guru melakukan manajemen tanpa makanya nggak tahu mesti kalau murid itu tak juga kenapa muridnya masih menghormat nggak ada ya. Bukan mati-mati terus juga ada, tetapi mengapa mereka berubah menjadi perilaku positif? Pasti terjadi sesuatu antara ini. Berarti kan hukuman tiga antara teman, antara rasa bersalah, pemantauan yang dilakukan oleh bapak ibu di SD. Dan saya yakin di SD yang lain juga sama. Karena alhamdulillah selama saya di sini dari Maret sampai sekarang tidak pernah ada laporan tentang tindak kekerasan guru terhadap guru. Maka itu saya berani menyatakan untuk PB3 aman dari kata-kata pembunuhan. Ya penting dari sebenarnya itu. Baik, kita lanjut. Ya, lanjut aja untuk contohnya. Kita skip lanjut lagi. Ya, langsung aja ke keyakinan kelas. Ini mungkin buat Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti diseminasi di SD yang lain, di tempatnya berdiri atau VIP, sama sebenarnya cara bisa untuk keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama terlepas dari latar belakang. Ini menurut Gosset. Ini suatu keyakinan lebih memotivasi orang dari dalam intrinsik seseorang akan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Ini ada 3 hal yang perlu saya garis besar. Semoga nanti sebentar lagi bisa kita praktekkan di SD Juara Termas dan SD yang lain di Indonesia. Yang pertama adalah ini, prinsip universal yang disepakati secara bersama. Jadi antara guru dan murid itu membuat sebuah kesepakatan yang inti untuk disiplin yang positif. Ini. Kemudian bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Bahkan ada pepatah di dalam itu, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ada istilah seperti itu. Itu dari biasa macam apa. Tetapi peraturan yang sudah ada, setiap sekolah pasti punya peraturan. Itu pasti dilarang ini dan sebagainya. Datang pukul sekian, 15 menit sebelum bel masuk dan sebagainya. Ada murid-murid kita itu bosan, maka kita harus bisa membentuk kesepakatan yang berupa keyakinan kelas. Ini coba dilanjutkan, kan saya lebih tegas lagi. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini adalah beberapa pertanyaan pemantik, tentang keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih terperinci dan konkret dan seterusnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Lanjutkan. Nanti saya akan menyentuh contoh baru saya jelaskan prinsip supaya Bapak Ibu mudah memahami. Kalau secara teoritis itu cukup kita baca, kita masukkan pemahamannya, kita praktekkan karena itu yang penting penerapan bukan teori. Karena kalau cuma teori, ya nggak jalan. Kita mau ke Jakarta, teorinya mau ke Paris, kalau mau ke terminal, mereka di lapangan nggak bisa ke Jakarta. Itu loh. Ini contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Caranya bagaimana? Bapak Ibu
mengajak siswa-siswinya, murid-muridnya untuk melakukan kesepakatan umum. Contoh, menghindari anak-anak yang telah hadir. Atau sepertinya aja, menghindari anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Ya. Kita bersepakatan di dalam kelas. Coba anak-anak kita buat keyakinan kelas. Kira-kira apa wae? Apa? Sekolahnya berkesian Pak. Membuat keyakinan kelas tentang kebersihan. Dilarang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Dan nanti yang membuang sampah dihukum apa? Harus bagaimana? Itu anak diajak dipancing. Aku Pak, biasanya dua sasae. Berarti nyapu, kantor, dan seterusnya. Bedanya dengan peraturan apa? Kalau peraturan itu satu sisi, siswa tidak diajak berbicara untuk peraturan itu. Tetapi kalau keyakinan kelas, peraturan ini masuk ke keyakinannya gimana, hukumannya kita apa, murid tahu. Jadi nanti yang merasa membuang sampah sembarangan, aduh, aku mesti penyapu kantor. Jadi sebelum guru menegur, murid itu menemukan sendiri hukumannya. Di sini ada kok yang menerapkan. Ayo, yang seperti ini nanti dapat poin 1. Pribadi seperti itu. Itu contoh. Itu adalah keyakinan. Kelas. Murid itu kan dia bukan. Wah, nggak tahu kan nggak poin tahu. Jadi orang kena hukuman, waduh, aku ini kok dihukum itu. Murid nggak tahu, tapi kan nggak tahu seperti itu. Lambat mau, murid kita sama itu. Pasti. Nah, poin itu semua kayak itu nak cuma berkutu poin itu yang muncul dan yang pasti murid ada tanpa harus gurunya turun awe, kalau dia sampai lama tidak perlu keyakinan kan sudah ada waduh poin protokol sekarang lari dia tahu pelanggan terus ini karena sidik loh sebenarnya yele dulu waduh bos yang manut sampai pulang ke tempat sekolah akhirnya anak berguna sendiri. Itulah yang diharapkan oleh kita semua. Jadi budaya positif untuk anak kita bangun dari awal dari diri anak itu sendiri. Tetapi pasti membutuhkan bantuan tuntunan dari Bapak Ibu guru semua. Seperti itu. Kita akan lanjut, Pak. Seperti ini adalah secara teoritis tentang keyakinan kelas itu. Hanya istilahnya seperti ini. Ada beberapa kebajikan yang dituju. Sebenarnya hampir sama. Sebagai misalnya, selalu kembalikan itu di tempatnya itu tanggung jawab. Selalu menjalankan tingkat kelas sesuai jadwal tanggung jawab. Seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita bangun dengan murid-murid. Karakter dari murid-murid. Dari sini sudah, dan nanti kalau yang belum dilewati kebersihan sudah Pak yang panggil kebersihan di sini yang sering saya tunjuk Pak yang mau itu pokoknya itu bagian itu untuk masalah ini menghormati orang lain dan diri sendiri ini yang sering menciptakan ini banyak. Ada Bu Ani Pak Bejo itu di sini ini sering berkecimpung di sini ya. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan menghormati orang lain ini semua dulu. Dan saya melihat itu kalau pagi salam berbuat bola itu kan berarti semua dulu itu contoh-contoh menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua. Jadi keselamatan bukan ini ya tentang keselamatan hampir semua kita sering menyampaikan. Tetapi belum sengaja, tidak sengaja sebenarnya. Maka saya menyatakan dari tadi sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan cuma secara teori. Ini opo itu secara tertulis kita yang boleh memahaminya. Sudah. Nah, tidak ada apa-apa terjadi sekolah seperti itu. Juga calon melihat dan sebagainya. Saya yakin seperti itu. Cuma ini ditekankan lagi tentang keyakinan kelas supaya secara tertulis kita ada, secara pelaksanaan kita lebih terpantau dan lebih maksimal. Intinya di situ. Apalagi Pak Bupit yang pernah di sini, beliau itu adalah pejuang di juara emas, lalu pun akhirnya meninggalkannya karena demi karir yang bukan kita untuk karir kita tahu tepatnya di mana.
Tapi Pak Bibit tahu persis perkembangan dari SD ini. Saya yakin beliau lebih banyak paham karakter dari SD di 2 termasuk itu bagaimana, kemudian mau diarahkan di mana, itu jauh lebih paham Pak Bibit. Saya banyak belajar, sering belajar dengan Pak Bibit, sering kolaborasi dalam. Baik, kita lanjut di sini. Di sinilah tentang tanggung jawab, kesehatan, menghadapi orang lain, kemudian keselamatan. Inilah beberapa poin keyakinan kelas yang itu nanti bisa kita sepakati dengan peraturan-peraturan seperti itu. Silakan Bapak Ibu itu bebas, tidak memaksakan derma, kata-kata tidak boleh telah mengumpulkan BKR itu nanti gimana? Nanti yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nanti kita buatkan apa? Silakan. Bapak Ibu coba yang sering cerita saya tentang kesepakatan atau maaf keyakinan kelas itu Pak Yono sama Bu Ani. Terang-terangan saja yang sering tentang keyakinan kelas. Pak ini kan murid itu kalau nggak terkesannya unjil. Jadi kalau berapa Pak? Kita kalau coba ini kan dibangun coba Pak Alan dan Indonesia sampai begitu. Coba ini Pak, ini aneh Pak, poinnya sama kan Pak. Oh gitu. Itu sebenarnya sudah keyakinan kelas sebenarnya. Cuma mungkin Bapak itu kemarin belum. Oh itu keyakinan kelas. Sekarang saya ini yang sering cerita. Dan sudah dilaksanakan, sudah saya tanyakan. Saya tidak asal cerita. Saya menyampaikan ini seperti apa yang saya ingin. Gitu. Nah, mohon Bapak Ibu yang lain. Apakah belum lakukan? Saya yakin sudah. Kok Bapak tidak cerita? Belum cerita ke saya. Sayang sekali. Mungkin suatu saat sudah berdua nanti biar bisa enjoy liburan. Tapi itu sudah nanti ya dengan saya ini satu-satu Pak Bejo kopi mama belum satu-satu bisa. Saya yakin semuanya sudah. Kita lanjut ke usul. Dan restitusi ini adalah materi terakhir kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih tua. Pada dasarnya begini Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan hari ini, yang pertama kita mulai dari teori tentang bagaimana kita sebagai guru harus mengajar yang baik. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan sebuah keyakinan kelas supaya murid itu mudah tertata, pengelolaannya mudah. Yang terakhir itu apabila menemukan masalah atau kendala, bagaimana cara kita mengatasi. Sebenarnya itu yang saya sampaikan ini. Coba lanjut Pak Uji. Nah, apakah kita pernah menjalankan ini? Saya yakin pernah. Teorinya seperti ini, mungkin ada yang sudah tahu. Ini itu gitu. Ini langsung kita diskusi. Nah ini ada langkah-langkahnya dari sebagainya. Bisa dilihat langsung Bapak Ibu. Setelah itu kita coba kembalikan kepada diri kita. Pernah nggak mengalami? Mungkin yang sekarang Bapak Ibu kepala sekolah memperlakukan tiga institusi bukan kepada murid itu, kepada guru, Bapak Ibu guru. Jadi tanggung jawab. Apakah bisa sedikit restitusi bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Tapi karena kita berbicara tentang dulu sekarang berarti berbicara dengan guru ini bisa menyelesaikan. Nih, lanjut Pak Bejo. Jadi ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah ini kebuka bakal kebuka ibu baratnya. Kita pun sama. Kalau kita merasa bersama, kita sadari besok jangan berbuat kesalahan. Dan seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi sini tidak ada penekanan, datar santai. Nanti akan ada contohnya. Secara video dan Bapak Ibu lebih jelas. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kondisi diri kita masing-masing yang penting. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Ini beberapa statement tentang restitusi. Dilanjut Pak Bujo. Tentangnya. Coba buka video tadi Pak, karena di sini kualitasnya menjadi 3GP, jadi cukup rendah. Di file dan itu yang saya kirim. Iya. Mohon maaf ya, agak santai saya sedikit bisa minum es teh. Silakan menyaksikan video ini. Ini awalnya karena sekolah sekolah dari rumah sampai sekolah masuk aja 9 ini jadi kalau tadi telah ada ini Pak Guru juga pernah di sekolah ya, tapi juga nggak sering-sering gitu. Kan kalian tidak tahu kalau masuknya jam 5 bulan ada anak 7 sampai sekolah setengah 8 telat ya, berarti itu ya, karena sekolah itu ada aturan kan gitu ya Pak. Kenapa terangkan betul seberapa lagi setengah 7 baru berang bala-bala ini begini kalau bisa jalan biar gak telat ya gitu. Kalau bisa bangun setengah 7 malamnya sudah berapa? Setengah 11. Kenapa? Main HP ya ini main HP kan kita sudah tahu ya, kalau kemarin kita sudah membaca dengan kelas bahwa siswa datang tepat waktu atau 15 menit 10 menit sebelum jam sesuai dengan kesepakatan kita itu ya. Jadi ini nanti besok-besok apa saja yang jadi dengan videonya kalau setengah 11 sebaiknya kalau itu jam berapa jam berapa? Setengah 9 jam 9 boleh dan nanti bangunnya biasanya setengah 7 jadi kalau kalau jam 6 setelah subuh dan keluar kalau bisa setengah 6 ya jadi keberangkatannya kalau jam 7 telat jadi sebaiknya jam berapa? Setengah 7 lah kemudian nanti biar pas sampai sekolah sampai jam 7 masih ada waktu karena pas tiket semua oke. Jadi ini aku kalian mulai makan
Masuk jam berapa ya? Dan berangkat sholat jam berapa ya? Setengah 7 supaya sekolahnya tidak terlambat masuk kelas. Gitu ya. Dan ini ya Pak juga didoakan tujuannya pas sudah tadi kurangnya HP-nya ya supaya sekolahnya tidak terlambat nanti ya ya dibaca ya kalau takut ya Pak Guru mengajar malah di sini ya itu ini kan siang waktu sudah habis kalau bisa masuk lagi di kelas saya dan jangan lupa besok tidak boleh oke ya. Nah yuk mau diokan Pak, aku tak kasih pikiran lebih kacau nanti. Sudah saja dulu itu adalah sedikit contoh ya ketika pelaksanaan anggaran institusi yang saya lakukan. Ini sebenarnya kan kalau seperti tadi video tadi, anak itu mengalami permasalahan itu terlambat sekolah, tapi dengan cara mengatasi secara halus. Kita jalankan dari awal. Jadi terjadi rasa pertemanan, kita saling cerita. Sekali lagi, Bapak itu saya yakin loh sering ini jalankan, sering sekali. Saya sering melihat, sayang sekali saya nggak punya dokumentasi. Saya berani meyakinkan di sini di depan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu selaku guru sering menghadapi hal seperti itu, sering melakukan hal seperti itu. Ini salah satu contoh pelaksanaan sejarah itu. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran bisa kok di YouTube tentang cara menyelesaikan berbagai permasalahan sejarah institusi. Atau mungkin Bapak Ibu butuh referensi kalau menghadapi itu kok naik juga aja gitu mau memakai suami saya ketemu sambutan itu ada cara penyelesaiannya. Banyak sekali berupa seperti itu. Tapi pada intinya pelaksanaannya seperti ini. Beruntut santai, anak diajak membangun dirinya, sadar tentang dirinya. Aku salah di awal, berburu mau telat, lalu turun kawan. Hanya apa penyebab itu lainnya? Tapi dia akan memunculkan koreksi diri yang bagus dan statement untuk memperbaiki diri sendiri. Ini dari Bapak Ibu sering melakukan. Dan mungkin suatu saat berpilih nanti di kepala akan dan harus nanti Bapak Ibu akan saya contoh untuk melaksanakan sidang itu. Entah siapa nanti, enak ya Pak, yang lebih baik. Atau mungkin nanti bisa juga Bapak Ibu kepala sekolah menugaskan, terutama bagi yang memiliki guru CGP yang masih belajar di sini. Nanti untuk Bu Cici saya telepon nanti. Bu Cici mohon Bu Cici kalau ada sesuatu permasalahan, coba berikan permasalahannya, dan kita juga boleh coba diselesaikan. Ya Pak Bu itu saya yakin, nanti kan Bu Cici kok Bu Cici tandang diri Pak ini, langsung atasi diri. Pak Rolis iya bisa jadi seperti itu. Baik, ini sedikit saja intermezzo, tapi yang jelas materi contoh ini semoga bermanfaat. Dari contoh ini bisa menambah pemahaman. Sebenarnya ada video kedua Bapak Ibu, tetapi kita lanjut saja. Nanti yang penasaran bisa dibuka di link YouTube saya, Rolis Korik gitu aja. Nama YouTube-nya itu aja. Monggo Pak dilanjut. Ya, like dan subscribe, jangan lupa komen begitu. Itu sebagai wujud partisipasi. Sekarang kan zamannya sedang kodrat zamannya YouTube, TikTok. Kita nggak bisa menghindari nggak. Putranya Satan saya nggak tahu nonton YouTube, berarti mungkin masih hidup di dalam. Pasti sudah. TikTok kan, sosial media ini pasti gitu ya.
Kenapa? Ya seperti itulah pembelajaran. Kita lanjut di terakhir tentang kesimpulan. Di sini kesimpulan yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu. Intinya satu, bahwa kita sebagai guru kita harus bisa menjadi penuntut untuk menuju kepada hal-hal yang positif, menuju kepada apa yang mereka inginkan, bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin dari potensi. Karena murid itu mempunyai kodrat alam semesta yang dibawa sejarah ini. Kemudian untuk pembelajaran Bapak Ibu apabila mempunyai permasalahan-permasalahan itu pasti baik dari sisi anak, baik dari sisi situasi lingkungan, tapi semuanya ada rencana itu melalui cara-cara tadi yang saya sampaikan surat berbeda yang telah harus diberikan itu merupakan salah satu cara solusi yang bisa Bapak Ibu. Kalau mungkin ada cara-cara yang lain silahkan. Yang penting kita bisa membagikan pada murid tentang nilai-nilai positif. Ini jadi biar murid itu mau berkembang, mau disiplin, mau belajar itu muncul dari diri sendiri. Itu sebenarnya. Ini adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan sebelum acara ini berakhir. Mohon untuk Bapak Ibu guru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk berhubungan mohon dihindari yang satu sisi atau satu pihak, tapi buatlah tentang keyakinan jelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan, mohon didokumentasikan. Ada catatannya. Itu penting sekali untuk perkembangan kita selanjutnya. Kemudian jarak menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejarah, tenaga kependidikan lain, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang ini sudah saya wujudkan. Mungkin Bu Dini juga sudah, Bu Septi maupun Bu Adianti ya, melalui ini. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu yang saya sudah bisa hadir, Bapak Ibu kepala sekolah bisa meluangkan waktu dan menghadiri acara di saya di sini. Ini merupakan wujud dari kolaborasi kerjasama. Nah, seperti ini apakah penting? Sangat penting. Di atas langit masih ada langit. Keputusan terbaik buat kita itu benar-benar baik buat orang lain. Bagaimana biar baik? Kita kolaborasi. Apikku, apa Pak Bujo, apa Pak Yono, dan semuanya, Pak Budi, Pak Nadimu, apa Ibu, kita gabungkan, maka akan menemukan nilai positif yang mendekati sempurna. Seperti ini. Monggo lanjut. Ya, tibalah saat akhir kata-kata matur nuwun terima kasih. Demikian ya beberapa hal yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, kemudian bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, karena hal positif perlu kita kembangkan. Cukup sekian, mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Apabila saya kurang sopan juga mohon maaf. Yang penting apa yang saya sampaikan tujuannya baik sehingga bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Cukup sekian, dan kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roles atas pemaparannya. Pemaparan yang sangat menarik ya. Ternyata budaya positif itu sudah kita lakukan terutama di kelas 2 sebelum tanpa kita sadari kita sudah seringkali melakukannya. Untuk sesi kali ini saya akan membuka dua kesempatan. Yang pertama untuk tanggapan dan tanya jawab. Monggo menawi ajeng menanggapi nggih Bu Dini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan saya untuk menyampaikan tadi diseminasi budaya positif dari Pak Roles Polri
jelas bagi saya. Kemudian tadi juga ada penanganan untuk video tentang restitusi. Jadi dari video yang sudah disampaikan oleh Pak Rolis tadi, kita jadi tahu bagaimana cara mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan yang sudah dibuat Pak Rolis tadi. Kemudian semoga nantinya di sekolah saya, terutama di SD 1 Dewan nanti, bisa melaksanakan restitusi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rolis tadi. Begitu Pak Rolis. Terima kasih banyak. Sangat bagus ini Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apakah ada yang bertanya? Oh, gitu, monggo. Ulangi langsung. Ya, terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, meskipun sudah kenal ya, nama saya Widi Triyanti dari guru SD Negeri 2 Lembang. Penyampaian dari Bapak Roles sangat bagus dan positif, dan budaya-budaya positif yang dilaksanakan di sekolah juga sudah bagus. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, tentunya ketika kita melaksanakan budaya positif di sekolah itu pasti ada hambatan atau tantangan. Nah, kira-kira ketika sekolah ini melaksanakan budaya positif, tantangan apa yang panjenengan hadapi dan bagaimana pelaksanaan untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo, Bapak. Jadi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon aplausnya Bapak Ibu ya untuk guru ini dan yang terima kasih banyak. Ini adalah respon positif dari yang saya yakin, saya nanti yang pertama dari sini. Terima kasih tanggapannya Ibu. Mohon supportnya terus. Kita sama-sama saling support ya untuk semuanya supaya menuju kesuksesan dan maksimal dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, ini ada salah satu pertanyaan dari Bu Yanti dari SD Negeri 2 Dempel, dan luar biasa. Ini pertanyaannya sebenarnya lumayan Bapak Ibu ya, lumayan bagus ya. Begini Bapak Ibu ya, dari contoh video tadi saya melaksanakan solusi peristiwa segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Jelas di situ ada tantangan itu harus kita hadapi dan pasti dihadapi karena permasalahan selalu akan muncul. Apa tantangannya? Yang pertama, tantangan pertama diri kita sendiri, mau atau tidak kita menjalankan itu tantangan terberat. Sebelum kita lari keluar eksternal, lari ke internal, mau atau tidak kita menjalankan nilai-nilai positif itu yang paling benar. Gelem apa? Capek perkara, mau tidak kita untuk menyelesaikan masalah mereka, itu kan kita sendiri sebagai guru. Itu tantangan terberat. Kalau sudah mau, tantangan kedua yang muncul adalah tantangan keduanya adalah bagaimana cara kita mengatasi. Itu tantangan itu. Kok begitu Pak? Karena banyak pilihan, Pak Hukum, bukan Pak Hukum, Pak Berdi dan sebagainya. Wawasin. Itulah tantangan itu. Memilih bagaimana cara kita mengatasi permasalahan. Yang kedua. Jadi cara inilah yang saya tampilkan tadi adalah cara yang menurut saya lebih bagus. Kenapa? Tidak menimbulkan masalah yang lain. Anak saya damaikan secara santai, kemudian anak masih berteman dengan kita. Ingat Bapak Ibu, anak itu menuju ke dewasa.
tempur keras, mereka manut. Kadang nih jadi jodoh, Allah itu masih menyimpan itu yang kita hindari. Beri mereka pengertian, beri mereka kesadaran diri untuk memperbaiki diri, menyadari kesalahan, sehingga dia bisa memperbaiki diri dari kesalahan. Demikian Bu Yanti sedikit jabaran yang bisa saya berikan. Bagaimana Bu? Sambut puas. Oh ini saya ingat betul dengan Pak Mulyoto kata-kata sambut puas itu. Ya seperti itu. Monggo. Kita lanjut. Terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaannya. Untuk selanjutnya, pesan dan kesan pelaksanaan diseminasi. Pesan dan kesan pertama disampaikan oleh Bapak Gubernur Wilandono. Untuk beliau bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih saya ucapkan Bapak Rolis telah mengundang saya dan waktunya yang telah diberikan dalam kegiatan hari ini. Kesan saya ini sangat memuaskan kepada Bapak Rolis dulu, karena saya alumni dari sini, dari SMK 2 Termas sudah 18 tahun karena kaitan dengan kerja, dengan tugas, sehingga saya pindah ke SD Negeri 2 Sumber. Jadi pada kegiatan kali ini, kegiatan diseminasi budaya positif, ini sangat luar biasa sekali. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang disampaikan Bapak Rolis nanti membawa wawasan mengenai beberapa persoalan nanti yang kita bisa menyelesaikannya, sehingga nanti kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nanti terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi, nanti mari kita selalu tenaga pendidik nanti bisa kita terapkan terhadap anak kita, terutama nanti bisa diterapkan juga di lingkungan sekolah masing-masing, dan juga nanti akan saya terapkan di SD tujuan begitu. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jadi nanti agar kita bisa melaksanakan agar meningkatkan potensi anak dengan baik dalam kegiatan diseminasi atau budaya positif yang akan kita laksanakan. Begitu itu Bapak Rolis yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu guru yang ada di sini, terima kasih. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Gubernur. Kesan dan pesan yang kedua dari guru SDN 2 Termas, Bapak Aryono, dipersilakan. Pak Sisiki. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya. Terima kasih pemaparan dari Bapak Rolis tentang dispensasi budaya positif. Materi yang disampaikan sangat mantap, Pak. Sangat jelas di sini. Pak Rolis juga dalam menyampaikan materi cukup menyenangkan, sehingga saya termotivasi untuk memahami budaya positif, dan semoga saya terapkan di kelas. Di sini tadi Pak Rolis sudah menyampaikan, ternyata di kelas kami sudah saya terapkan setiap hari. Karena saya belum ikut CGDP ini, ternyata yang saya terapkan semua ada di sini. Tidak hanya cuma saya, termasuk di SD 2 Termas. Saya setiap hari saat sela-sela muter di kelas-kelas untuk melihat teman-teman bagaimana cara mengajarnya. Ternyata Pak,
di sini sudah diterapkan semua, termasuk anak-anak yang terlambat, kebersihan semua, itu semua sudah diterapkan. Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aryono. Untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari paparan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Termas yang disampaikan oleh Bapak Roles Loren Amaluka. Kesimpulan yang pertama yaitu pembelajaran yang kita lakukan harus berpusat pada murid dan budaya positif perlu kita kembangkan dan kita praktekkan di kelas dan sekolah agar dapat memaksimalkan pembelajaran dan potensi dari dalam murid. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menuntun muridnya menuju kesuksesan sesuai potensi diri, sesuai kodrat alam yang mereka bawa dari lahir. Kesimpulan yang ketiga, mari kita kembangkan nilai positif dari murid yang mengembangkan potensi yang ada dalam diri murid. Kesimpulan yang terakhir yaitu mari kita tingkatkan nilai positif diri kita sebagai guru untuk mewujudkan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila untuk menyongsong pembelajaran yang merdeka. Demikian acara pemaparan budaya positif, kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Termas oleh Bapak Roles Loren Amaluka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua, dapat memotivasi kita semua agar lebih baik menjadi terhadap peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.